Welcome to my channel, Mas Hari Alinsri. Jangan lupa Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kepala kita tuh dipotong atau dibelah, gitu ya. Maka dari luar ke dalam kita bisa mengikuti lapisan-lapisannya. Lapisan yang pertama tentu saja kulit, ya kan? Kulit itu ada rambut, ya. Rambutnya ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang botak, ada yang keriting, ada yang lurus, itu udah tahu. Ya. Kulit kepala ini biasanya lebih tebal dari kulit yang lain dan mengandung banyak pembuluh darah. Sehingga kalau kepala kita luka, robek, itu pendarahannya banyak. Nah, di bawah kulit kepala, lapisan kedua ada jaringan namanya jaringan subkutis. Itu jaringan lemak. Biasanya jaringan lemak pada kepala itu lebih tipis dibandingkan dengan jaringan lemak di bagian badan yang lain. Jaringan lemak kalau kita lihat pada gambaran CT-nya itu biasa menunjukkan nilai atenuasi yang rendah, jadi hipoden. Sedangkan pada MRI itu kalau T1 biasanya lebih intens, hyper intens ya, kalau pada MRI. Nah, di bawah lapisan lemak kita melihat ada tulang kranium. Tulang kranium kita tahu bahwa tulang ini termasuk jenis tulang yang gepeng, ya, atau tulang pipi. Itu lapisan luar, namanya tabula externa. Ya, kita lihat ada lapisan tabula externa. Yang paling luar di kulit, ya, ini subkutis, kemudian tabula externa. Kemudian di lapisan dalam namanya tabula interna. Tabula interna. Dan antara tabula externa dan interna itu terdapat lapisan lain yang dinamakan diploid. Ya, baru kalau ya pada tulang kranium juga di sebelah luar dari tulang kranium dan di sebelah dalam tulang kranium itu terdapat lapisan tipis yang dinamakan periosteum. Jadi periosteum, kemudian tabula externa, diploid, tabula interna, periosteum lagi di dalam. Nah, baru sudah itu dia lapisan yang paling dalam masih ada lagi, ya, yang tadi lapis dua, yaitu namanya sistem endometrium. Paling dalam. Ya, kita bicarakan dulu jaringan kranium. Kita tahu kranium itu terdiri dari beberapa buah tulang. Ya. Yang sebelah depan itu tulang frontal, kalian tahu ya. Ada sebuah, dan di sebelah belakang ada occipital. Sebelah kiri dan kanan ada tulang parietal sebelah atas, dan di sebelah bawah adalah occipital. Os temporal. Jadi parietal dan temporal itu sepasang-sepasang. Frontal dengan occipital hanya sebuah. Lalu yang di bagian basis kranium yang di bawah itu terdapat os ethmoidalis dan sphenoidalis. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, yang belakang adalah occipital, frontal, ini parietal. Di bawah sini adalah temporal. Kalau kita potong di sini, ini potongannya adalah di bawah. Sehingga yang ini adalah temporal. Ini masih occipital. Nah, yang di depan ini, yang ada seperti sarang laba-laba, ini adalah ethmoid. Dan yang sampai sini di belakangnya ini adalah sphenoid.
bagian depan dan bagian bawah di belakang. Itu letaknya pada basis rambut. Kita tahu juga bahwa pada antara tulang satu dengan tulang lain itu dihubungkan oleh persendian. Ya. Antara tulang yang satu dengan lain dihubungkan oleh persendian. Persendiannya namanya sutura. Sutura itu ada beberapa buah. Yang biasanya kita lihat dengan jelas yang paling dan cukup panjang itu persendian antara os frontalis dengan parietalis kiri dan kanan. Ini frontalis, ini persendiannya. Kepada foto yang lateral dan persendian ini kita tahu dia tidak rata tapi berbentuk seperti gergaji. Maksudnya supaya kuat, jadi tidak goyang. Nah, persendian antara frontalis dengan parietalis kiri kanan itu dinamakan sutura koronaria, ya. Sehingga koronaria, dan sutura satu lagi yang besar, ada yang besar sebelah belakang, sejajar dengan sutura koronaria. Ini antara os occipitalis dengan os parietalis. Namanya sutura lamboidea, yang dia sebutkan lamboidea, impressing aja. Lalu ada sutura juga yang panjang yang membelah kepala kita jadi dua, sebelah kiri dan kanan. Jadi dia memisahkan antara os parietalis kiri dan kanan. Yang panjang dari depan di belakang dan letaknya di tengah itu dinamakan sutura sagittalis. Ya, tengah-tengah. Di sini belakang. Jadi ada koronaria ini dengan lamboidea. Nah, itu sutura yang besar, ya. Ada sutura yang kecil-kecil, itu antara parietalis dengan temporalis. Jadi kecil. Ya. Ini bawahnya temporalis, bahasa parietalis. Itu namanya sutura squamosa. Squamosa. Sutura squamosa. Sutura ini pada waktu bayi masih kecil itu masih terbuka, ya, masih terbuka, sehingga biasanya kita menemukan lubang pada kepala bayi. Itu lubang yang dibentuk yang pertama dibentuk oleh sutura koronaria, ya, dengan sutura sagittalis. Jadi koronaria dan sagittalis di belakang itu ada lubang di depan. Lubang itu kan lubang pada fontanel. Kubur. Nah, yang sebelah depan antara koronaria dan sagittalis namanya bregma. Sedangkan koronaria yang sebelah belakang antara occipitalis dengan parietalis itu namanya lambda. Dan kalau anak itu tumbuh, kemudian sutura ini menutup, sehingga lubang-lubang ini juga fontanya itu juga tertutup, ya, tidak membesar lagi. Kecuali kalau ada kelainan di mana suturanya itu tidak menutup, jadi terjadi kepala yang besar. Antara parietal dan occipital yang lain. Yang perlu juga diketahui. Ini kalau kita lihat tulang-tulang yang istimewa, misalnya tulang frontal juga istimewa. Nah, di selatan ruangan itu
sinus frontalis, ya, sinus frontalis. Dan pada sinus frontalis ini, frontalis, nah ini pos frontal, ini sinus frontalis, yang ada ruangan. Di dalam ruangan tersebut terdapat sekat, ya, sekat di dalam tulang, yang di dalam sinus frontalis itu dinamakan septum intersinus. Septum intersinus. Kemudian tulang lain lagi yang istimewa yaitu yang os ethmoidalis. Jadi terdapat sinus ethmoidalis. Ini letaknya antara orbita kanan dan orbita kiri. Terdapat sinus. Nah di belakangnya baru sinus. Di belakangnya kita melihat garis ini. Ya, ini adalah saraf dari mata, nervus opticus. Ya, nervus opticus. Nervus opticus ini karena sudah masuk ke dalam otak melalui foramen, ini namanya ada foramen opticum, ya, foramen opticum, namanya sama, opticus. Lalu di belakang kita juga kita lihat ada otot tulang atas, beberapa buah. Foramen opticum ini letaknya pada os sphenoidalis, ya, os sphenoidalis. Sebelah depan, kalau dari atas kita di muka ini ada pos maksila, ya, pos maksila di bawah kita ini, nah, keluarnya pos maksila. Dan di dalam pos maksila kita juga melihat ruangan namanya sinus maxillaris. Ya. Ini potongan maksialnya, potongan sagittal koronal. Di dalamnya ada rongga hidung, septum nasib. Ya. Di dalamnya ada sekat, septum nasib. Dan di sini ada rongga nasalis. Potongan ini rongga nasalis, septum nasib. Ini di dalam rongga hidung. Itu kelihatan dari luar. Ini ada tulang yang suaranya nyampe ke sini. Suaranya perlu diketahui juga bagian-bagiannya dari tulang temporal. Tulang temporal itu tanya kan di bawah. Ini mas temporalis. Mas temporalis itu sini. Jadi dia tidak ini aja, tapi dia masuk ke dalam. Sehingga bagian yang masuk dalam ini yang dinamakan bagian petrosum, petrosum dari pos temporalis. Di dalam pos petrosum itu yang perlu diketahui di sini pada gambaran sininya adalah adanya lubang ini. Ya. Ada lubang sebelah dari medial. Ini namanya adalah meatus acusticus inferior. Meatus acusticus inferior. Lalu dalam pos temporalis ini juga terdapat juga ruangan di sebelah. Ini namanya apa? Sinus mastoid air cell. Ya, mastoid air cell. Nah, kalau ke belakang, ya, neuros occipitalis,
Setelah itu kita ada yang perlu diketahui juga adalah tulang ini, ada penonjolan tulang. Ini yang dinamakan protuberansia occipitalis interna. Yang menonjol ke belakang, protuberansia. Occipitalis interna. Ini udah jelas ya. Sekaligus dia tulang muka. Ya, tulang muka. Tulang muka yang penting di sini adalah mandibula, ya, mandibula, dan selanjutnya adalah maksila. Yang paling besar. Mandibula ini kalau kita lihat ini ada cabang atas dibagi dua dulu, bagian korpus, ini bagian ramus. Korpus yang bawah ini, ramus ini. Nah, ujung ramus ini ada dua cabang. Dan satu ini yang belakang adalah namanya prosesus coronavirus posterior. Sering juga disebut dengan kondilus. Kondilus ini membentuk persendian dengan tulang temporal. Ya, bentuklah artikulation atau singkatnya TMC. Ya, TMC. Kemudian yang depannya itu yang coronavirus anterior itu tidak membentuk persendian. Kalau mulut kita nutup, ini masuk. Kalau open mouth, nanti kondilus itu loncat ke depan. Kalau tingkatnya kan ada mandibula. Ini sudutnya dinamakan angulus. Angulus mandibula. Dan ininya dinamakan protuberansia sama-sama, tapi ini mentalis. Protuberansia mentalis. Lang, tangan dulu. Yang kayak cakil. Kalau wanita ininya panjang cantik. Kalau bintang film zaman dulu Rahim Effendi. Coba lihat. Saya belum lahir, Dok. Cakil. Belum lahir saya, Dok. Kecil ya, Dok. Gus, pakai jeda Gus ya? Pakai jeda kan? Jeda. Warnanya kebiruan, sehingga dinamakan juga bagian tersebut dengan istilah substansia grisea. Dan bagian dalamnya, bagian depannya putih, bagian midulanya itu warna putih, sehingga dinamakan substansia Al-Andul. Bagian grisea atau korteks ini kalau kita lihat permukaannya itu tidak rata. Pasti kita sudah pernah lihat apa api atau sarang itu tidak rata, banyak batukannya, batukannya, dan ada lembah, ada gunung, ada lembah. Ada gunung, ada Gunungnya dinamakan virus. Gunungnya dinamakan lembahnya dinamakan sulfur. Bawahnya jadi sulsi. Kalau virus banyak jadi biru. Katanya menurut penelitian, hampir gunanya ada virus dan sulfur itu gunanya adalah agar permukaan bagian luar itu jadi lebih lebar. Dan katanya makin lebar permukaan ini, maka karena makin pincang, ya, makin kecil, makin kurang kebenarannya. Kalau yang misalnya tidak punya
sulcusnya itu tidak begitu lebar ya. Makin tua, sulcusnya itu makin lebar. Menunjukkan ada degenerasi. Makin tua itu makin lebar sulcusnya. Dan kalau kita bikin CT scan dengan lebar-lebar sampai ada 80 tahunan itu logis. Tapi kalau anak kecil itu lebar-lebar, sulcusnya kemungkinan juga dia bisa tumbuh. Otak besar. Ini mulai dari sini ke atas sampai sini itu adalah sel. Sel itu terdiri dari beberapa lokus. Nama lokusnya sesuai dengan nama tulang kranium yang berdekatan dengan lokus tersebut. Jadi kalau bisa dekat pos frontalis, ada lokus frontalis. Kalau dia letaknya dekat dengan pos temporalis, ini frontalis. Dengan temporalis maka ini adalah lokus temporalis. Kalau letaknya dekat parietalis, namanya lokus parietalis. Dan yang di belakang, occipitalis. Ya, jadi pembagiannya sesuai dengan pembagian tulang kranium. Kemudian yang bagian berikutnya adalah otak kecil. Terus kalau tadi cerebrum, otak besar, atau otak yang kecil namanya adalah cerebellum. Cerebellum tidak dibagi-bagi menjadi fokus hanya sebuah saja cerebellum. Namun cerebellum ini bisa dibagi menurut lapisannya, lapisannya. Yaitu lapisan yang luar namanya adalah hemisfer. Hemisfer. Dan yang bagian dalamnya namanya pernis. Bagian yang dalam ini namanya pernis. Bagian yang luarnya adalah batang. Kemudian yang berikutnya adalah batang otak. Batang otak atau brainstem. Brainstem. Lang, kepala lu lang. Orang yang mirip dengan sekitar, tanda batang-batang itu letaknya paling bawah. Paling depan ini semuanya. Paling depan ini adalah diencephalon, mesencephalon, dan hipon, dan belakangnya adalah ada potongan ininya yang biasa kelihatan di sini. Yang pon sini, biasanya kalau kita potong aksial itu bentuknya jadi bulat. Ini pon. Sedangkan di potongan lebih ke bawah, ini, ada juga ini ada juga bulat obrolan. Di sebelah depan dari cerebellum. Cerebellum di sini ada yang ini occipitalis, ini frontalis, ini bagian parietal. Batang otak ini meskipun kecil, tetapi dia fungsinya itu sangat
reproduksi karena tahapan itu seksional dan keseluruhan. Kita lihat dulu di sini potongan mungkin Bisa ada klasifikasinya. Ada. Oke, sebelum kita masuk sini, tadi kita spesial ini tiba-tiba menjadi beberapa bagian. Itu yang pertama adalah ventricle lateralis. Ventricle lateralis kiri dan kanan ada dua-dua. Di sini ventricle lateralis kanan dan ventricle lateralis kiri. Ventricle lateralis ini antara ventricle lateralis kanan dan kiri itu terdapat sekat, sekat. Ini sekat di dalam ventricle lateralis namanya adalah septum Di antara ventricle kiri kanan lateralis. Dan ventricle lateralis itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Karena ventricle ini lebih lebar, dia bisa menonjol ke depan, ke belakang, ke bawah. Ada 3 tonjolan. Dan tonjolan ini berbentuk tanduk seperti ini, ya, yang depan. Yang ininya sendiri itu dinamakan corpus. Corpus, badannya. Dan tonjolan-tonjolannya ini dinamakan cornu. Yang ke depan gampang, cornu anterior. Atau karena dekat corpus frontalis dikatakan cornu frontalis. Dan yang ke belakang ini bagian dari ventricle lateralis kita. Karena ke belakang namanya cornu posterior, ya, atau cornu occipitalis. Di dalam cornu posterior kita melihat bangunan yang hipersen seperti tulang, kan? Ya, di dalam cornu posterior. Alat gambaran organ ini namanya adalah plexus coronarius. Dan fungsinya adalah untuk memproduksi cairan otak. Cairan otak ini dinamakan liquor cerebrospinal. Liquor cerebrospinal. Jadi liquor cerebrospinalis yang diproduksi oleh plexus coronarius. Dari ini juga kelihatan juga warna putih sini misalnya. Ini apa itu? Ini tadi plexus coronarius. Ini namanya adalah pineal body. Pineal body. Itu tidak ada fungsi ya. Pineal body. Dan yang berbeda pertanyaan tengah-tengah pineal body. Tadi satu lagi cornu yang ke belakang ke bawah. Ke bawah biasanya kelihatan pada lobusnya moralis. Ya, kelihatan di sini terpotong. Ini kelihatan sedikit terpotong. Saya cornu ini adalah cornu inferior atau cornu temporalis. Inferior atau cornu temporalis.
kayaknya. Bagian lain daripada ventrikel adalah ventrikel 3. Jadi tadi rupanya yang ini 1, 2, 3. 3 ini potongan tengah-tengah ini kita lihat adalah ini. Antara ventrikel lateralis dengan ventrikel 3 itu terdapat hubungan lubang. Lubang itu dinamakan foramen interventricularis. Foramen interventricularis atau dari ventrikel lateralis ke ventrikel 3. Foramen interventricularis itu lubang yang menghubungkan ventrikel lateralis dengan ventrikel 3. Karena ventrikelnya harus punya hubungan satu sama lain, ya, tidak terpisah. Kalau secara anatominya, dari ventrikel ketiga ini ke belakang, ya, ada saluran yang keluar dari ventrikel 3 kurang apa? yang menuju ke ventrikel 4. Saluran antara ventrikel 3 dan ventrikel 4 dinamakan aqueductus dari sini. Aqualicus. Yang akan dilihat nanti adalah ujung daripada aqueductus ini, karena dia di situ nanti ada yang masuk ke dalam ventrikel 4. Ventrikel 4 itu letaknya di dalam cerebellum. Kalau ada lubang ini ke dalam cerebellum, itu namanya ventrikel 4. Dari ventrikel 4 itu cairan itu nanti akan keluar masuk ke medulla spinalis. Nah, jadi di belakang itu masuk yang belakang. Banyak yang di dalam cerebellum. Ventrikel lateralis dan ventrikel 3 aqueductus magna, cisterna magna. Ini harus dijelas di sini. Ada cisterna magna. Cairan itu kan warnanya jadi ini cisterna magna. Dan di sini ada juga cisterna ini. Ada cairan. Ini adalah cisterna biar gampang karena letaknya di daerah basal. Dari menggunakan cisterna basalis. Cisterna basalis. Mana yang coba? Sebelah depan dari pon. Udah Gambarnya kalau kita urut, gambarnya dalam sebelah atas dari sela tursika. Saya ingat ya, sela tursika itu bagian daripada os sphenoidalis. Korpusnya, kayak panah juga. Nah, ini letaknya potongan ini sebelah atas dari sela tursika. Ada cisterna, namanya dinamakan cisterna supraselaris. Cisterna supraselaris. Nanti kita lihat ini anatomi cisterna supraselaris. Dan di sekitar pon itu juga ada cisterna. Cisterna di sekitar pon namanya cisterna ambiliaris.